lagi dengan saya Yeni Rares di podcast channel Arterum episode keempat. Sesuai dengan janji saya di episode sebelumnya ya, di episode ini saya akan membawa seorang narasumber. Narasumber yang kita datangkan adalah dari tim Arterum juga. Dengan Halo, saya Tri Kartiningsih, desain interior dari Arterum. Saya udah join di Arterum itu sejak 2016 sampai sekarang. Oke, Kak Tri, ya kita panggil Tri di sini sebagai kakak Tri. Oke, gimana Kak Tri pengalamannya selama join di Arterum sejak tahun 2016 sampai tahun 2022? Bisa di-share mungkin ke teman-teman semua pengalaman kamu sebagai seorang desainer interior dari yang masih junior ya awalnya. Iya. Jadi saya perkenalan dulu ya. Tri itu waktu bergabung awalnya seorang junior designer, tetapi sekarang Tri sudah sebagai project manager di Arterum. Oke, selanjutnya Tri mungkin bisa cerita bagaimana pengalamannya. Oke. Jadi dari 2016 itu awal masuk ke Arterum itu baru banget lulus langsung masuk ke Arterum. Nah, awal-awal kerja itu memang sulit sih mempelajarinya dari awal tuh sulit karena kita kan biasa kalau kuliah cuma teori gitu kan, nggak ada praktek yang langsung terjun ke lapangan gitu. Ketika masuk ke Arterum banyak banget pengalaman yang saya dapat di lapangan, seperti contohnya dari lapangan kita visit, menggambar, kita membuat dena segala macam gitu. Itu saya dapatnya pure dari project, dari lokasi, dari lapangan gitu. Pada saat Tri awalnya di Arterum, kan Tri seorang desainer ya. Iya. Kebayang nggak sih bahwa seorang desainer itu sebenarnya harus terjun ke lapangan atau cuma hanya sekedar membuat desain di belakang meja? Karena kan banyak nih anak-anak desainer berpikiran mungkin seorang desainer interior itu cuma hanya menggambar di belakang meja saja. Tanpa harus ketemu klien atau tanpa harus melihat proses produksi di workshop atau mungkin visit lapangan. Nah itu bagaimana tuh Tri menyikapinya tuh? Awal mulanya itu sempat nggak ngira kalau misalnya bakal terjun ke lapangan gitu. Yang saya tahu jadi kayak kita ya udah ngerjain di belakang layar aja di laptop, kita produksi gambar segala macem gitu. Karena kayak waktu di kuliah sendiri pun kita semuanya mengerjakan dari laptop kayak gitu aja sih Bu. Jadi kayak kebayangnya tuh oh nanti yang diterapkan saat kerja tuh kayak kuliah kayak gitu. Ternyata saat kerja itu kita jadi lebih banyak terjun ke lapangan juga gitu, nggak cuma di belakang laptop ya. Jadi kayak kita penyesuaian lagi di lapangan sesuai dengan gambar yang kita udah buat kayak gitu sih. Oke, mungkin satu yang mau saya perlu tahu dari Tri nih ya, karena Tri kan sudah mulai menjalankan pengalamannya ya. Menurut kamu pada saat desainer ke lapangan itu advantage-nya banyak nggak pada saat kamu untuk membuat desain selanjutnya? Setelah dari lapangan itu banyak banget nih Bu ilmu yang kita dapat gitu kan. Contohnya kayak misalnya awalnya kita nggak bisa nih ngegambar sesuai dengan lokasi gitu kan. Nah terus akhirnya kita belajar gimana caranya gambar. Oh kolom ada di sini, oh di sini ada titik air segala macam kayak gitu. Nah itu sebenarnya satu ilmu buat kita. Jadi nanti untuk kita bisa brief lagi ke seperti orang ME, orang sipil. Misalnya titiknya di sini gitu. Nanti apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu udah langsung bisa dikerjakan gitu. Oke, jadi sebenarnya seorang desainer itu memang harus ke lapangan dong ya, bukan hanya di belakang meja, kemudian hanya membuat desain, tapi ternyata kan banyak ya. Iya, setelah banyak. Kamu alamin kan? Banyak Bu. Karena pada awal saya dulu kuliah di Universitas Trisakti untuk ngambil jurusan desain interior, udah pernah kita bahas nih di episode sebelumnya, bahwa desain interior itu kan berkesinambungan di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Itu ada teknik sipil, ada arsitektur, dan kemudian desain interior untuk bagian terkecil. Dan memang kan kita akhirnya setelah kita mendesain itu ternyata kita harus nih ya bekerja sama nih dengan pihak-pihak ini. Jadi memang seorang desainer itu harus tahu sipil itu seperti apa, kemudian arsitekturnya sendiri seperti apa, ya kan? Karena kan kita belajar space ya. Jadi kalau misalkan seorang arsitek akan lebih mengutamakan fasad,
Tapi seorang desainer harus mengutamakan yang ada di dalam untuk diolah, untuk direncanakan lah untuk estetiknya seperti apa, fungsinya mau seperti apa, supaya interior itu lebih produktivitasnya tuh lebih ada gitu. Jadi kayak fungsinya ada saat kita membuat desain itu gitu. Jadi maksimal dan berguna lah untuk orang. Gitu. Oke, Tri kan waktu itu baru selesai kuliah ya, sebelum masuk di Arte ya. Pernah nggak waktu sebelum memulai untuk memutuskan bekerja, Tri ngedengar gitu, bagaimana sih di dunia kerja? Apakah sebegitu menyeramkannya atau bagaimana nih kamu? Ya, jadi awalnya sebelum kerja ada sih dengar-dengar kayak kalau kerja tuh nanti ini loh sikut-sikutan, terus juga cari muka segala macam kayak gitu. Tapi jujur setelah masuk ke arte room itu nggak ada sih sebenarnya kayak gitu, lebih ke enjoynya aja sih. Apalagi di arte room ini kan lebih ke keluargaan gitu. Jadi semuanya saling menghargai lah pekerjaannya masing-masing gitu, dan nggak ada yang namanya sikut-sikutan kayak gitu aja sih. Ya, mungkin kalau kamu bilang tidak ada, tapi kan yang penting yang selalu saya bilang juga ya ke Tri ya, kalau misalkan kita kerja itu sebenarnya yang paling penting adalah komunikasinya kan. Ternyata komunikasi itu penting dimanapun, apalagi konteksnya adalah pekerjaan. Misalkan di dunia luar bilang, oh ini ada politiknya nih kalau kita kerja di satu tempat. Sebenarnya as long kita stick dalam satu komunikasi untuk kepentingan suatu pekerjaan, suatu project, so kenapa mesti worry? Benar nggak? Mungkin Kak Tri bisa jelasin nih ke teman-teman yang ingin tahu ya, workflow di arte room itu bagaimana sih workflow kerjanya sebagai seorang desainer gitu. Jadi kalau di arte room ini workflow-nya adalah saya waktu itu survei dulu ke lapangan. Fungsinya survei lapangan itu adalah untuk mengumpulkan data gitu. Jadi dari data yang udah kita dapat di lapangan itu yang nanti akan kita olah ke dalam gambar kerja dalam bentuk denah dulu gitu. Nah, dari denah yang udah kita buat, biasanya kita langsung buat alternatif layout. Dari alternatif layout yang terpilih, kemudian nanti akan kita buat 3D-nya gitu. Nah, 3D ini juga sebenarnya kita bikin alternatif. Fungsinya adalah supaya ada pilihan si klien untuk menentukan yang terbaik yang mana gitu. Nah, setelah si desain sudah terpilih, biasanya kita akan mulai menyusun rancangan anggaran biaya atau RAB. Oke, jadi mungkin sambil saya jelasin juga nih ke teman-teman arte room di luar sana ya. Pada saat kita ketemu klien, kita memang ada dua kegiatan, dalam arti kegiatan seorang desainer. Dan pada saat kita mendesain itu sebelumnya kita memang sudah ada kesepakatan tersendiri dengan para klien bahwa akan ada biaya dalam melakukan suatu desain. Kemudian yang tadi Kak Tri sempat sampaikan, setelah kita melalui proses sudah ACC masalah biaya desain oleh desainer ke klien, kita melakukan proses-proses yang disebutkan Kak Tri. Nah, pada saat kita mengajukan RAB itu adalah fase kedua untuk masuk ke dalam produksi. Sebetulnya seperti itu di arte room. Jadi ada dua, V-design, kemudian kita juga mengerjakan secara produksi, dan itulah RAB yang akan diajukan ke klien, begitu. Oke, kalau kita di bidang desain itu, khususnya untuk Indonesia, di bidang desain interior ya, khususnya di Indonesia, kita tuh punya satu perhimpunan untuk desainer Indonesia ya, desainer interior Indonesia. Itu adalah namanya Himpunan Desainer Interior Indonesia, disingkat HDII. Jadi di arte room sendiri juga menerapkan pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan oleh HDII. Apa sih gitu ya fungsinya HDII? Sebenarnya fungsi HDII itu sendiri adalah untuk membuat para desainer interior itu mempunyai wadah untuk menjadi untuk memiliki patokan-patokan dalam hal desain yang ada hubungannya dengan klien, yang memang betul-betul dijabarkan ya. Dan memang untuk interior di Indonesia, para desainer memang diharapkan untuk bisa menjadi anggota HDII, karena
di dalam HDI itu kita sebagai desainer itu profesionalisme kita tuh memang diharapkan menjadi satu baku secara nasional. Karena kan memang masih banyak sekarang di Indonesia khususnya ya, bahwa profesi interior designer itu tuh masih dianggap sebelah mata. Maksudnya apa? Sebelah mata. Maksudnya adalah profesi kita tuh masih dianggap ada sesuatu profesi yang mudah. Ya, jadi mungkin ada klien yang tidak mau membayarkan fee design seperti itu. Nah, di Himpunan Desainer Interior inilah yang menjadi wadah para desainer seluruh Indonesia itu diatur pedoman-pedoman sebagai desainer interior seperti apa, bagaimana cara kerjasama dengan klien, ya. Dan kemudian melalui HDI ini juga kita bisa dan harus mendapatkan sertifikat keahlian. Itu harus melalui Himpunan Desain Interior Indonesia. Jadi makanya untuk yang desainer ya, memang diharapkan bahwa memang kita sebagai profesinya seorang desainer interior itu harus bergabung di HDII. Karena memang itulah yang menjadi payung bagi kita seorang profesional di bidang interior design. Oh jadi gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya kita mau join gitu di HDI, syaratnya apa aja sih Bu? Sebenarnya HDI itu kan ada pusatnya di DKI Jakarta dan kemudian ada juga yang di misalkan di Banten, bahkan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita tinggal minta form aja. Jadi ada sekretariatnya, kamu bisa kontak, apalagi sekarang ya semuanya by online. Jadi memang persyaratannya itu adalah harus ditandatangani oleh satu orang yang beranggotakan Himpunan Desain Interior dan kemudian ada dua yang harus ditandatanganin. Setelah itu kamu bisa langsung apply dan kemudian ya seperti biasa ada biaya, tapi biayanya juga tidak seberapa. Tetapi dengan kita terdaftar sebagai anggota HDII, kamu akan lebih paham hak-haknya sebagai seorang desainer interior itu seperti apa. Bahkan kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengenai desain interior yang berkaitan dengan sipil, struktur, atau lingkungan hidup lainnya atau lingkungan yang lainnya juga itu akan ada informasinya lengkap. Dan kita juga punya banyak networking dengan pengalaman-pengalaman yang biasa suka di-share gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak keuntungannya. Dan satu lagi, kan selama kita menjadi seorang profesional desain interior itu kan kita mesti harus ada sertifikasi keahlian dan itu memang under HDII. Jadi caranya kamu semua interior designer muda bisa mendaftarkan atau memberikan informasi tentang karya-karya yang sudah pernah dibuat, ya kan? Kemudian nanti mereka akan pelajari untuk kemudian diajukan ke LPJK untuk kita bisa masuk sertifikasi keahlian. Itu penting banget sebagai seorang desainer interior karena memang itulah yang menjadi keprofesian kita gitu. Oke, teman-teman Arterum, sampai ketemu lagi di next episode. Kita akan membahas hal yang lebih seru lagi di seputar desain interior. Jangan lupa tunggu saya di episode selanjutnya. Good design improves life.